Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Oktavia, NIM 1801 11 14 73. Saya berasal dari jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau. Baiklah, saya kali ini akan membahas sosiologi ekonomi dengan tema dampak COVID-19 terhadap sosial ekonomi masyarakat di Indonesia. Langsung saja, sejak kasus COVID-19 meningkat di Indonesia, berbagai permasalahan sosial dan ekonomi muncul di tengah masyarakat sekarang. Tak dapat dipungkiri, COVID-19 telah hampir melumpuhkan kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia, khususnya di beberapa daerah dengan tingkatan penyebaran di wilayah Jabodetabek. Pada tanggal 1 April 2020, total jumlah pasien COVID-19 di Indonesia itu mencapai sebanyak 1.677 orang. Dari 1.677 orang, kasus positif COVID-19 itu mencapai 1.417 orang pasien. Saat ini pasien yang menjalani perawatan itu ada 1.417. Alhamdulillah, pasien yang mulai sembuh ada 103 orang pasien. Baiklah, yang tadi saya membahas di Jabodetabek, sekarang saya akan membahas di daerah kabupaten atau kota Provinsi Riau, di mana pada tanggal 18 Desember 2020 spesimen di Pekanbaru itu diperkirakan 345 orang, sedangkan jumlah orang diperkirakan itu 278 orang, sedangkan kumulatif spesimen hari sebelumnya itu mencapai 73.469 orang, sedangkan yang positif terkena virus COVID-19 itu mencapai 55 orang, sedangkan yang suspek itu ada isolasi mandiri di rumah sekitar 373 orang, sedangkan yang isolasi di rumah sakit itu ada 7 orang, sedangkan yang suspek selesai isolasi itu ada 7.711 orang, sedangkan yang meninggal itu diperkirakan 55 orang. Sedangkan terkonfirmasi ada isolasi mandiri di rumah itu 433 orang, sedangkan yang dirawat di rumah sakit masih ada 307 orang. Yang dinyatakan sembuh itu ada 9.936 orang, sedangkan di Kabupaten Dumai ada jumlah spesimen diperkirakan 94 orang. Jumlah orang diperkirakan ada 75 orang, sedangkan kumulatif spesimennya itu ada 20.802 orang, sedangkan yang positif itu mencapai 35 orang. Isolasi mandiri masih nihil, isolasi di rumah sakit juga nihil. Selesai isolasi itu ada 3.452 orang. Yang meninggal yaitu ada 7 orang, sedangkan yang terkonfirmasi ada yang isolasi mandiri yang pertama yaitu ada 106 orang, sedangkan yang di rumah sakit itu ada 57 orang, sedangkan yang sembuh ada 1.925. Tadi saya udah membahas data COVID-19 di Provinsi Riau. Sekarang saya akan membahas lagi di Kepulauan Riau. Data
data COVID-19 di Kepulauan Riau per tanggal 18 Desember 2020. Jumlah kasus di Kepulauan Riau itu sendiri mencapai 6.738 kasus. Sedangkan jumlah yang positif itu mencapai 757 orang, sedangkan yang sembuh itu mencapai 5.813 orang. Yang dinyatakan meninggal itu mencapai 168 orang. Nah, di Kota Batam sendiri itu mencapai 4.783 kasus COVID-19 yang aktif, yang terjangkit COVID-19 itu mencapai 463 orang, sedangkan yang dinyatakan sembuh itu mencapai 4.196 orang, sedangkan yang dinyatakan meninggal yaitu diperkirakan 120 orang yang meninggal dunia dikarenakan COVID-19. Sedangkan di daerah berikutnya itu yaitu di Kota Tanjung Pinang. Di Kota Tanjung Pinang itu mencapai 1.070 kasus COVID-19 dan yang positif itu mencapai 139 orang. Yang alhamdulillah yang dinyatakan sembuh itu mencapai 909 orang, dan yang meninggal itu sekitar 22 orang yang meninggal dunia. Sedangkan di daerah Kabupaten Bintan itu mencapai 414 kasus, yang 14 kasus yang terpapar COVID-19 itu mencapai 56 orang, sedangkan yang sembuh mencapai 350 orang, sedangkan yang meninggal itu kisaran 8 orang yang meninggal dunia dikarenakan COVID-19. Sedangkan di Karimun ada 293 kasus. Lanjut di Kabupaten Karimun. Di Kabupaten Karimun sendiri kasus COVID-19 itu ada 293 orang. Yang positif terpapar virus corona itu ada 38 orang. Alhamdulillah yang dinyatakan sembuh itu kisaran 241 orang. Yang meninggal karena terpaparnya virus corona itu ada 14 orang. Sedangkan di Kabupaten Lingga ada 26 kasus COVID-19 yang terkena, ada 8 orang yang aktif COVID-19, sedangkan yang sembuh, dinyatakan sembuh ada 16 orang. Yang meninggal dunia di Kabupaten Lingga itu ada dua orang yang meninggal. Sedangkan di Kabupaten Natuna sendiri ada 80 kasus COVID-19. Yang positif itu ada 20 orang, sedangkan yang sembuh di Kabupaten Natuna itu ada 59 orang, dan yang meninggal hanyalah 1 orang. Sementara itu, warga negara Indonesia di luar negeri juga sudah terdampak COVID-19. Jumlah korban yang ada di luar negeri itu sebanyak 133 warga negara Indonesia yang positif terkena COVID-19. Akibat kasus COVID ini, pemerintah Indonesia mulai melakukan berbagai kebijakan seperti mengeluarkan himbauan social distancing. Dan yang kedua itu ada mengeluarkan himbauan untuk work from home bagi pegawai. Yang ketiga itu ada
melakukan pembatasan wilayah. Dan yang keempat itu membangun rumah sakit khusus untuk penanganan pasien COVID-19. Masih ada lagi, baiklah, saya akan membahas tentang dampak COVID-19 terhadap sosial ekonomi masyarakat Indonesia. Ada beberapa dampak. Dampak yang pertama itu kesehatan masyarakat sangatlah menurun akibat terpaparnya virus COVID tadi. Mengapa masyarakat sangat menurun kesehatannya? Karena masyarakat itu sendiri tidak mentaati protokol kesehatan seperti memakai masker saat pergi berkeluaran, mencuci tangan, menjaga jarak, dan juga yang kedua itu pekerjaan mereka, pendapatan mereka yang kurang akibat dampak COVID-19. Di sini pedagang sangat dilema karena harus berjualan di rumah, sedangkan sektor formal ataupun informal juga mendapatkan dampak yang sama. Pedagang kaki lima, seperti pedagang kaki lima itu, mereka juga mendapat imbasnya karena orang jarang berbelanja, dikarenakan orang juga takut keluar gitu. Yang ketiga itu budaya bersalaman. Di Indonesia sendiri, bersalaman udah jarang dilakukan karena takut terjangkit virus tersebut. Baik, saya akan mengambil satu contoh gambar, yaitu Ibu Sri Mulyani, salah satu Menteri Keuangan Republik Indonesia. Ketika kita lihat di gambar tersebut, Ibu Sri Mulyani enggan berjabat tangan dengan pejabat-pejabat lainnya. Dan berjaga jarak. Yang ketiga itu budaya bersalaman. Di Indonesia sendiri bersalaman sudah jarang dilakukan karena takut terpapar virus tersebut. Baik, saya akan mengambil satu contoh gambar Ibu Sri Mulyani, salah satu Menteri Keuangan Republik Indonesia. Kita lihat di gambar tersebut, Ibu Sri Mulyani enggan berjabat tangan dengan pejabat-pejabat lainnya tersebut, dan beliau juga berjaga jarak. Di saat pidato, Ibu Sri Mulyani mengatakan alasan mengapa ia tidak berjabat tangan karena ingin mencegah penularan COVID-19 tersebut. Yang keempat, tindakan kriminal. Masalah COVID-19 juga dikhawatirkan berdampak pada peningkatan tindakan kriminal. Tindakan kriminal yang dilakukan bisa beragam, seperti dampak COVID-19 yang keempat itu dampak kriminal. Masalah COVID-19 juga dikhawatirkan berdampak pada peningkatan kriminal. Tindakan kriminal yang dilakukan biasanya bisa beragam, seperti pencurian alat pelindung diri yang tengah langka saat ini, pembuatan hand sanitizer ataupun
pembuatan disinfektan palsu yang justru membahayakan kesehatan kita. Penipuan lainnya yaitu salah satu PNS yang di Cianjur ketahuan mencuri 20 masker. Tindakan kriminal yang lebih besar lagi seperti perampokan, pembunuhan, masih banyak lagi. Mungkin bisa saja terjadi jika situasi semakin tidak terkendali. Saya akan ambil satu lagi contoh, yaitu tindakan perampokan. Di daerah saya sendiri sering terjadinya pencurian, seperti dia tuh mengambil barang-barang seperti HP, gas, tabung gas LPG, kayak tabung gas LPG itu bisa dijualnya gitu. Itu sangat berharga kalau di tempat saya.